Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Khalid Hadi Pranowo. Saat ini saya sebagai CFO atau pengelola keuangan dari Impala Network, yaitu terdiri dari Impala Space, kemudian Hetero Space, dan 3/4 Coworking Space. Kami saat ini aktif mengelola bisnis di sisi ekonomi kreatif, dan kami ingin sedikit memberikan sharing ilmu. Kami ingin sedikit berbagi mengenai bagaimana kondisi yang saat ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap berbagai macam sektor. Salah satunya adalah dari sisi keuangan dari individu yang memang mereka bekerja sebagai pekerja gaji bulanan atau karyawan, atau aktif sebagai karyawan yang digaji secara harian, atau dari sisi freelancer atau pekerja lepas, atau dari sisi pengusaha sekalipun. Karena kita juga sudah mengetahui bahwa saat ini dengan kondisi yang pandemi yang kita hadapi, ini merupakan salah satu kondisi yang bahkan dalam kondisi 100 tahun atau bahkan lebih, ini baru terjadi pertama kali. Kita juga mengetahui sebelumnya mungkin juga ada beberapa kondisi yang serupa pada saat tahun 1929 pada saat depresi besar-besaran di seluruh dunia, dan juga tahun 98 kita juga mengalami krisis ekonomi, kemudian tahun 2001 dan 2007 juga. Perbedaannya adalah dengan kondisi yang saat ini kita mengalaminya adalah posisi pandemi yang kita hadapi saat ini merupakan salah satu roots atau akar atau sumber permasalahan yang kita hadapi adalah dari sisi wabah pandemi. Jadi salah satu hal yang harus kita lakukan, salah satunya adalah kita harus menyelesaikan permasalahan dari sisi kesehatan ini sendiri, dari penyebaran COVID-19 atau corona itu sendiri. Ibaratnya seperti ketika kita ingin memperbaiki rumah, tetapi kondisi rumah itu sendiri ternyata masih dalam kondisi terbakar, jadi ya kita tidak akan bisa memperbaiki rumah kecuali kita memadamkan apinya itu sendiri. Atau seperti bayangannya seperti individu yang memang mereka saat ini dengan kondisi yang sakit, tapi dia diharuskan untuk bekerja karena harus ada pemasukan yang masuk. Jadi salah satu hal yang harus dilakukan adalah kita harus menyembuhkan diri kita sendiri. Jadi secara global atau secara dunia ini, atau dari Indonesia sendiri, kita juga harus menyelesaikan wabah pandemi corona ini. Jadi supaya bisa selesai. Selanjutnya adalah ketika kita sudah menyelesaikan ini, ya memang kita harus segera bangkit. Tapi kembali lagi, ada beberapa yang memiliki dampak dari sisi keuangan, dan ini merupakan salah satu faktor yang cukup krusial antara bagaimana kita bisa bertahan hidup dan bagaimana kita harus tetap sehat. Artinya kita harus terhindar dari wabah corona ini sendiri. Ibaratnya seperti masyarakat saat ini kalau tidak bekerja, ya hari itu ya mereka tidak akan bisa makan, dan itu tersebar informasi tersebut tersebar, dan kondisi yang sama itu tersebar juga di berbagai macam sektor perekonomian atau di berbagai macam aktivitas kehidupan sosial sehari-hari. Karena perilaku pun juga sekarang juga mengalami perubahan kan. Yang sebelumnya ada beberapa yang harus berkantor, sekarang kantornya dialihkan di rumah. Yang seharusnya ketika dalam berbisnis harus bertatap muka, sekarang harus dialihkan bagaimana bisnis tersebut harus bisa dilakukan secara virtual. Jadi saat ini kita harus menyesuaikan diri kita sendiri supaya kita bisa masuk ke dalam kondisi yang lebih ideal untuk kita sendiri. Jadi
perekonomian saat ini yang ada di seluruh dunia dengan adanya penyebaran yang mungkin sedikit saya cerita di awal, penyebaran yang diawali di negara Tiongkok, di China itu sendiri, kita juga sudah mengetahui bahwa China sendiri adalah negara yang memang terkenal dengan manufacturing atau produsen produk, dan pada saat wabah itu tersebar di satu negara tersebut, itu menjadi aktivitas menghambat aktivitas perekonomian mereka. Dan dengan adanya penghambatan tersebut, mau tidak mau artinya produksi dari pabrik-pabrik tersebut di shutdown atau dimatikan. Artinya yang seharusnya mungkin negara seperti Indonesia yang memiliki demand atau permintaan barang dari China tersebut akhirnya tidak memiliki barang dan terjadi kelangkaan barang. Nah, dengan kondisi yang saat ini yang memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian, ada berbagai macam sektor yang saat ini mengalami dampak yang cukup besar. Salah satunya adalah dari sektor makanan, kemudian dari kriya, kemudian dari berbagai macam aktivitas bisnis jasa seperti persewaan alat, kemudian yang paling cukup berdampak juga salah satunya adalah dari sisi pariwisata. Dengan kondisi yang saat ini menimpa secara global, dengan pandemi yang kita hadapi saat ini, kita harus mengetahui dan kita harus mengkaji. Salah satunya dari sisi karyawan yang saat ini apakah mereka tetap gajian atau dengan gaji yang masih normal, kemudian ada pengurangan gaji, kemudian yang ketiga ada yang bahkan dari karyawan tersebut selama pandemi ini yang memang mereka tidak gajian dan diliburkan, istilahnya seperti itu. Dari freelancer pun juga seperti itu, yang ada di sektor yang terkena dampak ataupun yang tidak terkena dampak sama sekali atau kurang berdampak. Pasti semuanya ada dampaknya. Antara berkurang atau bahkan menjadi signifikan naiknya. Karena ada beberapa sektor usaha yang saat ini memiliki kenaikan dari sektor karena memang itu mempengaruhi dari sisi kebutuhan dasarnya. Salah satunya adalah dari sisi kesehatan. Nah, selanjutnya ada dari sisi pengusaha yang sebelumnya beroperasi secara umum. Kita juga mengalami kondisi yang bahwa dari sisi permintaan juga pasti berkurang dengan adanya satu perubahan perilaku, kemudian yang kedua adalah dari sisi perubahan perekonomian. Jadi istilahnya seperti ini. Kalau dengan kondisi yang saat ini orang tidak bisa keluar, kemudian orang lebih banyak cenderung berbisnis di online, apakah jualan kita semua dialihkan menjadi online akan menjadi sebuah solusi? Belum tentu, karena daya beli masyarakat saat ini juga sedang turun juga. Artinya yang sebelumnya biasa menerima penghasilan sekian menjadi berkurang. Dengan pengurangan penghasilan tersebut, mau tidak mau dari sisi perilaku salah satu keluarga tersebut atau dari individu tersebut, dia pasti akan berhemat. Dengan adanya penghematan tersebut pasti akan berkurang yang sebelumnya pos-pos pengeluaran yang sebelumnya mereka keluarkan untuk makan yang biasanya bisa sampai 80%, mungkin cukup dikeluarkan 50%. Artinya apa? Bisnis makanan pasti omsetnya juga pasti akan menurun. Nah, tinggal sekarang kompetisinya adalah dalam berbagai macam sektor. Di salah satu sektor bisnis ini mereka bisa menawarkan dari sisi servisnya bagaimana produknya tersebut bisa tetap diterima dengan baik atau tidak. Nah, kalau kita melihat dengan kondisi reserve fund atau istilahnya dalam bahasa Indonesia itu dana cadangan. Dana cadangan adalah dana yang kita persiapkan apabila dalam 1 bulan tersebut kita tidak menerima pemasukan sama sekali. Artinya kalau misalnya saya memiliki dana cadangan sebanyak 3 bulan, artinya tabungan kita atau dana cadangan kita bisa bertahan hidup selama 3 bulan. Kalau misalnya dengan kita tidak ada pemasukan sama sekali, 3 bulan masih aman. Terus salah satu solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita masih belum tahu dengan kondisi pandemi yang sekarang ini kita hadapin, kita belum tahu selesainya akan kapan. Kalau berdasarkan kondisi
di China dia memiliki durasi waktu 3-5 bulan. Apakah kita akan sama seperti itu? Belum tentu, karena kondisi dari masing-masing negara itu juga sangat berbeda. Kita di sini berharap supaya bisa cepat selesai dan membaik dari kondisi yang saat ini, tetapi kita juga harus mempersiapkan. Ya, kita sebisa mungkin mempersiapkan seberapa banyak kita harus bisa bertahan hidup. Artinya dengan pemasukan tersebut kita masih dengan dana cadangan tersebut kita masih bisa beraktivitas melakukan kegiatan operasional. Nah, kalau yang sebelumnya dana cadangan tersebut ada 3 bulan, ya sebisa mungkin kita harus melakukan efisiensi. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah efisiensi. Efisiensi ini kita lakukan supaya kehidupan operasional kita juga masih bisa lebih panjang. Sebagai contohnya, yang mungkin sebelumnya dana cadangannya dalam satu keluarga dia melakukan pengeluaran sebanyak 3 juta, tetapi dalam kondisi yang saat ini dia harus berhemat menjadi pengeluaran dia menjadi 2 juta, maaf. Jadi kalau dengan 3 bulan dia memiliki dana cadangan, artinya dia memiliki 9 juta. Jadi kalau dengan kondisi pandemi ini dia harus bisa membuat pengeluaran dia lebih efisien menjadi 2 juta dalam 1 bulan. Artinya dia bisa bertahan hidup selama 4 bulan. Dari yang sebelumnya 3 bulan menjadi 4 bulan. Bahkan bisa 4 bulan setengah lah. Nah, jadi itu tergantung. Dalam bisnis bisa diaplikasikan seperti itu. Nah, pos-pos mana saja sih yang bisa kita lakukan untuk efisiensi? Nah, kalau dari sisi efisiensi ini yang bisa kita lakukan salah satunya adalah dari konsumsi tersier, pengeluaran kita yang mungkin bisa dibilang pengeluaran dari sisi prioritas ketiga kita. Itu bisa kita lihat, kita kaji apakah masih perlu kita melakukan pengeluaran seperti itu yang mungkin sebelumnya pengeluaran untuk bensin yang dalam 1 bulan bisa sampai 1 juta. Sebisa mungkin bagaimana kita caranya bisa mengeluarkan pengeluaran tersebut bisa lebih efisien menjadi mungkin setengahnya, jadi 500.000. Yang bensin itu sebenarnya bisa menjadi kebutuhan primer ataupun bahkan kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder juga kita perlu kaji juga, apakah masih perlu dikeluarkan dengan nilai segitu. Jadi kita harus menganalisis. Nah, yang pertama adalah kebutuhan primer. Nah, dari sisi kebutuhan primer ini yang memang harus kita penuhi. Dan ini harus kita penuhi. Artinya kalau kita tidak penuhi, kita tidak akan bisa hidup. Jadi dalam hal ini apakah perlu efisiensi? Perlu. Kita masih perlu melakukan efisiensi. Efisiensinya adalah yang sebelumnya kualitas makan kita yang satu hari harusnya bisa mengeluarkan 150.000, berarti artinya sekali makan 50.000, ya sebisa mungkin bagaimana caranya kita bisa mengkonsumsi makanan sampai 20.000. Nah, itu dari sisi individu seperti itu. Lalu bagaimana dengan para individu yang mereka menggantungkan hidup mereka dari penghasilan yang sifatnya harian atau mungkin seperti nasib dari sisi driver ojek online seperti itu. Nah, solusi tersebut memang harus kita pecahkan secara bersama-sama. Ada beberapa langkah yang mungkin dari beberapa driver ojek online tersebut dari perusahaannya memang sudah melakukan beberapa langkah dengan kegiatan yang meningkatkan stimulus untuk dari sisi konsumsi dan pemasukan mereka tetap masih bisa dijaga. Nah, selanjutnya adalah kita juga harus mengetahui bahwa kondisi individu yang memang mereka gajiannya atau penerimaan mereka yang didapatkan dari kegiatan sehari-hari. Kalau tadi salah satu jawaban untuk solusi yang memang tetap memiliki penghasilan tetapi berkurang, ataupun yang tetap memiliki penghasilan tetapi kita masih belum tahu apakah gaji kita atau pemasukan kita masih tetap dijaga, itu ya melakukan efisiensi. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah perbaikan pemasukan. Perbaikan pemasukan ini artinya adalah
kita harus mengetahui bahwa ya mungkin sektor bisnis yang kita lakukan saat ini sangat memiliki sangat berdampak terhadap penyebarannya ini, musibah yang saat ini kita hadapi. Kita bisa melakukannya dengan cara income refinement atau perbaikan pemasukan dengan cara ya kita mencari sumber dana masuk lain. Artinya kita harus melihat peluang. Jadi fase-fase yang bisa kita lakukan salah satunya adalah pertama kita harus mengetahui pertama adalah dengan kondisi COVID-19 ini sebenarnya siapa sih COVID-19 ini? Corona ini siapa sih? Apa sih? Dan kita harus mengenali. Karena dengan kita mengenali tersebut, kita jadi mengetahui hal-hal supaya diri kita ini tetap terjaga dan kita bisa beraktivitas secara ekonomi. Dan kita juga bisa mengetahui dari sisi operasional bisnis kita atau aktivitas bekerja kita masih tetap bisa dijaga. Nah, yang pertama adalah mengenal dari sisi COVID-19 tersebut. Yang kedua adalah kita mengenal kondisi keuangan. Seperti tadi yang kita bahas, dana cadangan, mungkin secara umum orang mengenalnya dengan nama tabungan. Tabungan kita ada berapa sih? Nah, dengan tersebut kita harus sudah mulai melakukan budgeting atau merencanakan anggaran pengeluaran kita. Yang sebelumnya mungkin kita pada saat mau makan nih, yaudah deh mau makan nasi goreng, beli nasi goreng. Nah, jadi kalau sekarang kita harus memikirkan bahwa dalam 1 bulan saya harus makan nasi goreng berapa. Nah, jadi kita harus melakukan budgeting tersebut karena kebutuhannya pasti akan cukup banyak dengan kebutuhan kita sehari-hari. Dalam 1 bulan itu ada kebutuhan seperti listrik, kebutuhan transportasi, makan, mungkin pendidikan juga masih tetap harus dikeluarkan secara normal, kemudian operasional yang lain-lain juga. Nah, jadi kita harus mengetahui. Terus yang dengan kita mengetahui tabungan kita, reserve kita, tujuan kita adalah supaya bisa bertahan, survive dengan operasional seperti itu. Di samping kita berhemat efisiensi tersebut, kita bertahan, kita tetap melakukan kegiatan bisnis kita. Jadi tetap ada pemasukan juga. Artinya yang sebelumnya mungkin umur kita ada di 3 bulan dengan pemasukan tadi, dengan reserve fund tersebut, dengan adanya pemasukan kita masih bisa menjaga menjadi 4 bulan dan ditambah lagi dengan efisiensi mungkin bisa menjadi 5 bulan, bisa menjadi 6 bulan. Karena kita masih belum tahu jangka waktunya sampai kapan. Saat ini kondisi secara umum masyarakat, pemerintah, berbagai macam sektor itu menjaga supaya, dan masyarakat pun juga menjaga supaya kurva dari penyebarannya itu tidak terlalu tinggi. Tetapi ketika kita menjaga ini supaya tidak terlalu tinggi kurvanya seperti ini menjadi lebih landai. Artinya adalah dengan landainya seperti ini, jangka waktu kemudian dari operasional bisnis itu juga akan memiliki dampak. Sebagai contoh, dengan caranya menjaga supaya tetap landai, kegiatan yang dilakukan adalah work from home, stay at home. Nah, dengan work from home dan stay at home artinya dampak bisnis dari transportasi pasti sangat turun kan. Pengaruhnya seperti itu kan. Artinya apa? Ada kemungkinan yang namanya krisis ekonomi. Kemungkinan, dan tidak hanya kemungkinan, pasti akan terjadi, dan kita berharapnya tidak akan cukup besar. Tetapi dari prediksi dan analisa dari pakar ekonomi, krisis tersebut atau resesi ini diprediksi mungkin bisa menjadi depresi. Depresinya itu yang mungkin akan cukup telak untuk perekonomian secara global sendiri. Nah, dengan kondisi yang COVID yang sudah selesai tersebut, ya apakah langsung bisa seperti normal? Belum tentu, karena kita tetap masih ada jangka waktu supaya perekonomian bisa kembali normal. Sebagai contoh, tahun 2007 ketika ada krisis di Amerika, ada beberapa negara yang memiliki dampak, tapi saat ini bahkan mereka sendiri masih belum pulih dari situ. Jadi tahap selanjutnya, dari yang pertama tadi mengenali COVID, kita mengenali keuangan diri kita sendiri, tujuannya supaya bisa bertahan.
Yang ketiga adalah kita mengenal yang namanya potensi pemasukan. Pemasukan ini artinya dari sisi bisnis, dari sisi pekerjaan yang kedepannya nanti akan menjadi cukup baik untuk kita, itu apa saja. Dengan kita mengenal potensi-potensi tersebut, ya artinya kita bisa kedepannya ketika sudah pulih, masa pemulihan kita sendiri dari sisi perekonomian kita juga akan menjadi sedikit lebih cepat, seperti itu. Terus yang keempat adalah dengan kita melakukan aktivitas bisnis tersebut. Jadi ada 4 tahap tersebut yang sebaiknya kita bisa lakukan. Ya, demikian. Jadi kurang lebihnya ada 4 tahap fase yang harus kita lakukan untuk dari sisi keuangan kita dan dari sisi perekonomian kita bisa menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya dari 4 tahap ini ada salah satu hal yang harus kita pertimbangkan juga. Dengan mengenal tahap kedua, kita mengetahui kondisi keuangan kita. Nah, dengan kebutuhan kita, pemasukan kita dan pengeluaran kita ada berapa, pasti ada beberapa yang memiliki kewajiban. Artinya ada pinjaman yang harus bisa disetorkan atau cicilannya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau dari sisi pemerintah itu ada diatur di POJK di pasal 11 tahun 2020. Saat ini ada beberapa fasilitas yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan reconditioning dan rescheduling. Artinya reconditioning ini artinya adalah kita sebagai debitur peminjam kita harus melaporkan ke lembaga-lembaga keuangan yang tempat kita meminjam dengan kondisi yang seperti ini, bagaimana dampaknya terhadap bisnis kita, aktivitas kita, itu bisa mendapatkan reconditioning, artinya rescheduling atau jadwalnya itu bisa dimundurkan. Jadi sebisa mungkin beberapa teman-teman di sini yang mungkin memiliki kewajiban terhadap lembaga keuangan, segera laporkanlah, segera sampaikan dengan kondisi yang seperti ini. Kemudian kita sesuaikan juga dengan berapa banyak kita mampunya atau kira-kira sampai kapan kita akan bisa membayar itu kembali. Jadi prosesnya bisa langsung ditanyakan langsung ke lembaga keuangan. Baik, demikian kurang lebihnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di WhatsApp group. Mudah-mudahan dari sini sudah ada sedikit beberapa insight atau beberapa masukan buat teman-teman. Kita lanjutkan lagi, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.